Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 66. Ingin makan cempedak hutan. Clarissa mulai mencari hiburan yang ada di televisi. Clarissa menghentikan pencariannya ketika melihat acara berita. Clarissa melihat suaminya yang sedang melakukan klarifikasi mengenai statusnya dengan Farah. Raut wajah suaminya begitu sangat berbeda ketika melakukan klarifikasi tersebut. Tatapan mata suaminya terlihat bahwa saat itu dia sedang menahan rasa marah dan kecewa. Dia bicaranya juga terdengar begitu sangat datar. Clarissa mulai menyimak berita saat ini sedang ditontonnya di televisi. Clarissa akan tidak percaya ketika melihat tayangan tentang video dan pemberitaan Farah. Clarissa juga melihat aksi Farah yang tertangkap oleh kamera saat dia dalam kamar hotel. Clarissa menutup mulutnya ketika melihat berita tersebut. Clarissa merasakan sakit di hatinya ketika mengetahui bahwa mantan istri suaminya itu yang telah mengkhianati suaminya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh wanita itu terekam oleh publik. Clarissa menangis ketika melihat berita itu. Clarissa tidak bisa membayangkan seperti apa perasaan suaminya pada saat ini dan ketika mengetahui berita tentang mantan istrinya. Clarissa mengingat kembali ketika Fatir memintanya untuk tidak pergi dan mengkhianatinya. Ternyata ini alasannya. Risa nggak mungkin pernah mengkhianati abang. Kita akan bersama-sama membesarkan anak-anak kita. Risa janji akan selalu setia untuk abang. Risa cinta abang. Ucap Clarissa sudah mematikan layar televisi. Clarissa sudah tidak sanggup melihat berita yang saat ini ditontonnya. Clarissa mengambil ponsel dan meletakkannya di sampingnya dan menghubungi nomor ponsel suaminya melalui panggilan video call. Clarissa tersenyum ketika melihat suaminya yang dengan cepat mengangkat sambungan teleponnya. Clarissa begitu sangat mencemaskan suaminya saat ini. Clarissa merasa sangat lega saat melihat wajah suaminya yang berada di layar ponselnya. "Abang lagi apa?" tanya Clarissa seakan tidak tahu apa yang terjadi. "Lagi di kantor sayang," jawab Fatir. Fatir berusaha melakukan klarifikasi bersama dengan para wartawan yang hanya perwakilan. Klarifikasi yang dilakukannya disiarkan secara live di televisi. Clarissa tersenyum memandang wajah suaminya. Clarissa berharap senyumnya bisa membuat suaminya melupakan kesedihannya. "Ada apa sayang?" tanya Fatir yang memandang layar ponselnya. "Risa rindu abang," jawabnya. "Apa mau abang pulang?" tanya Fatir tersenyum memandang wajah istrinya. "Enggak usah," jawab Clarissa. "Katanya rindu, tapi kenapa dilarang?" ucap Fatir. "Rindunya udah hilang lihat abang di layar ponsel," ucapnya yang tersenyum. Fatir tertawa mendengar jawaban istrinya. "Tapi sekarang abang rindu gimana nih?" ucapnya. "Cepat selesaikan kerjaan, terus pulang," jawab Clarissa. "Iya, mama kalian cepat pulang. Abang rindu adek," ucap Fatir sangat ingin bersandar di bahu istrinya. Fatir tidak bisa menutupi rasa kecewa dan juga marahnya kepada mantan istrinya yang begitu sangat dipertahankannya dan sangat dicintainya. Clarissa tersenyum dan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Ada rasa sedih di dalam hati Clarissa saat melihat senyum di wajah suaminya. "Adek nanti mau abang belikan apa?" tanya Fatir. Clarissa tampak berpikir ketika mendengar pertanyaan dari suaminya. "Risa pengen cempedak hutan," ucapnya. "Apa?" ucap Fatir tidak pernah mendengar nama yang disebutkan oleh istrinya. "Risa pengen cempedak hutan bang. Risa pengen makan goreng cempedak hutan dikasih tepung," ucapnya. "Apa itu dek?" tanya Fatir yang masih tidak mengerti yang diminta oleh istrinya. "Cempedak hutan itu seperti nangka, tapi beda dengan nangka," ucap Clarissa. Fatir diam menang layar ponselnya. Mulut pria itu sedikit terbuka ketika mendengar buah aneh yang disebutkan oleh istrinya. "Abang nanti coba cari ya dek, soalnya abang belum tahu itu apa,"
Apa adik bisa mengulangi lagi apa namanya? Ucap Fatir mengambil pena dan juga kertas. Cempedak hutan, jawab Clarissa yang begitu sangat senang ketika suaminya menjanjikan makanan yang begitu sangat diinginkannya. Udah bang tulis dek, cempedak hutan. Sudah ya sayang, aku mau lanjut kerja, biar bisa cepat pulang, ucapnya. Iya, jawab Clarissa yang memajukan bibirnya. Fatir mencium bibir istrinya dari HP-nya. Bye-bye, assalamualaikum, ucap Clarissa. Waalaikumsalam sayang, jawab Fatir yang kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Clarissa meletakkan ponselnya di atas nakas. Ia mengatur posisinya untuk berbaring di atas tempat tidur. Clarissa menjamkan matanya yang sudah mulai mengantuk. Fatir begitu sangat bingung untuk mencari pesanan istrinya. Pada itu kemudian menghubungi ponsel asisten pribadinya. Halo pak, ucap David ketika mengangkat sambungan telepon dari Fatir. Ke ruangan saya sekarang, ucapnya memberi perintah. Baik pak, saya akan langsung ke ruangan bapak, ucap David sedikit menganggukkan kepalanya di ruangannya. Fatir memutuskan sambungan teleponnya setelah memberi perintah kepada asisten pribadinya. Masuk, ucapnya ketika David mengetuk pintu ruangannya. David masuk ke dalam ruangannya. Pria yang bertubuh tinggi dan tegap dengan rambut yang sedikit tegak-tegak ke atas itu duduk dengan gayanya seperti biasa. Ada apa bapak manggil saya, ucap David. Aku ingin kau mencari cempedak hutan, ucapnya. Apa pak? Tanya David. Aku ingin kau mencari cempedak hutan, ucap Fatir kembali mengulang kalimatnya. Apa itu? Tanya David. Kalau kata istri saya, itu seperti nangka, tapi bukan nangka, ucapnya. Sejenis buah, ucap David. Bila kamu ingin tahu, kamu searching di Google dan kemudian kamu cari. Ingat, wajib dapat, ucapnya. David menelan air ludahnya dengan sangat ragu, namun ia tetap menganggukkan kepalanya. Saya ingin kau mencarikannya sekarang. Jam 2, saya akan langsung pulang ke rumah. Ingat, semua jadwal saya yang di atas jam 2 cancel, ucapnya. Iya pak, kebetulan hari ini kita tidak ada pertemuan penting dengan klien kita, ucap David memberitahunya. Fatir tersenyum lega ketika mendengar ucapan asistennya. Syukurlah, hari ini cepat pulang. Aku ingin beristirahat di rumah, ucapnya. David menang jam yang menempel di pergelangan tangannya. Dia masih menunjukkan jam 11 siang. Itu artinya dia masih memiliki beberapa jam untuk mencari pesanan bosnya. Baik pak, saya akan mencarikannya secepatnya, ucap David. Iya, cepat cari. Aku tidak tenang bila buah itu tidak kamu temukan dalam waktu cepat, ucapnya. Fatir ingin istrinya mendapatkan apa yang diinginkannya. Baik pak, David meninggalkan ruangan bosnya. Fatir mencari di Google cempedak hutan yang diminta oleh istrinya. Fatir menang foto yang ada di Google itu, kemudian sedikit menganggukkan kepalanya. Apa enaknya buah ini? Ucapnya belum pernah mencicipi rasa manisnya cempedak hutan. Fatir melanjutkan pekerjaannya. Beberapa kali pria itu melihat jam yang menempel di dinding ruang kerjanya yang menunjukkan pukul 12. Namun Fatir belum mendapat informasi dari asisten pribadinya. Fatir mengambil ponselnya yang ada di atas meja, kemudian menghubungi ponsel asisten pribadinya. Halo pak, selamat siang, ucap David saat menjawab sambungan telepon yang dilakukannya. Bagaimana? Apa sudah dapat? Tanya Fatir. Belum pak, ini kami sudah jalan ke pasar, tapi kami tidak menemukannya, karena kata orang pasar, buah itu biasanya musiman, ucapnya. Cari sampai dapat, berapapun harganya tidak masalah, yang penting kamu mendapatkannya, ucap Fatir. David menelan air ludahnya saat mendengar ucapan bosnya. Dia tidak akan permasalahkan harga. Yang jadi masalahnya buah itu ada dapat atau tidak. Itu sedang dipikirkannya.
Baik Pak, saya akan mencoba mencarinya lagi, ucap David. David, bila kamu menemukannya, aku akan menambahkan bonusmu bulan ini 5 juta. Tapi, bila tidak, maka bonusmu akan kupotong, ucapnya memberikan penekanan. Ya, bos kejam amat, ucap David dan menggaruk kepalanya. Jangan banyak bicara, cepat cari, ucap Fatir memberi perintah. Iya Pak, saya akan lanjut mencarinya, ucap David yang kembali bersemangat ketika mendengar tawaran teman bonus untuk bulanannya. Chapter 67. Terburu-buru. Setelah memutuskan sambungan telepon dari bosnya, David meminta kepada anggotanya untuk berpencar mencari cempedak hutan tersebut. Sedangkan pria itu melajukan mobilnya ke pasar buah. David mendapat informasi dari pedagang buah bahwa ternyata di pasar buah selalu ada buah-buah berbagai jenis walaupun sedang tidak musim. David mengemudikan mobilnya menuju ke pasar buah. David sangat tidak sabaran saat melewati jalan ibu kota yang begitu sangat macet. Berulang kali pria itu menekan klakson mobilnya dan minta jalan. Mobil depannya mau membuka jalan untuknya. David begitu sangat lega ketika pria itu sampai di pasar buah. David memberhentikan mobilnya di area parkir yang disediakan oleh pasar buah. Pria itu melihat jam yang melingkar di tangannya yang sudah menunjukkan pukul 1 siang. Sedangkan batas diberikan oleh bosnya sebelum jam 2 siang. David sedikit berlari masuk ke dalam pasar buah. Ia menemui pedagang buah yang memiliki dagangan buah yang sangat banyak jenisnya. Apa ada cempedak hutan? Tanyanya. Cempedak hutan ada, hanya saja tidak ada pilihan lain mas. Ini hanya tinggal satu, ucap pria menunjukkan cempedak hutan yang berukuran besar. Ini beneran cempedak hutan namanya, tanya David menang buah yang ditunjukkan oleh pria tersebut. Iya benar, ini memang cempedak hutan, ucap si pedagang buah. Ini kulitnya nggak bagus sekali warnanya, apa busuk? Tanya David yang tidak ingin beli buah busuk karena takut pasti bosnya akan marah. Ini buahnya tidak busuk nak, memang warna kulit cempedak hutan seperti ini, namun isi dalamnya sangat bagus. Bila nanti ternyata busuk, boleh antarkan ke sini, ucap si pemilik buah memberi jaminan bahwa buah yang dijualnya sangat berkualitas. Si pedagang buah itu juga tidak begitu sangat sabar ketika mendengar berbagai pertanyaan yang diberikan oleh David. David memegang cempedak hutan tersebut. Pria itu kemudian mengangkat cempedak hutan itu dan mencium aroma wangi dari cempedak tersebut. Ini masaknya sudah sangat bagus, karena itu rasanya sangat manis, ucap si penjual. Baiklah pak, ini berapa harganya? Tanya David. 100.000, jawab si pedagang buah. Kenapa mahal sekali pak? Tanya David. Kalau lagi nggak musim memang mahal nak. Kalau lagi musim ini palingan harganya 50.000. Jadi cempedak hutan yang isinya warna merah dan dagingnya juga tebal, ucapnya. Ya udah deh pak, saya bayar, ucapnya minta agar cempedak hutan tersebut segera dibungkus oleh si pemilik warung. Terima kasih nak, ucap si pemilik warung yang berikan bungkus plastik warna hitam ke David. Terima kasih pak, ucap David dan kemudian pergi meninggalkan toko buah tersebut. David mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar pria itu secepatnya bisa sampai ke kantor. Bahkan David tidak sempat menghubungi bosnya karena dia berusaha sangat terburu-buru. David memandang jam yang ada di mobilnya yang sudah menunjukkan jam 1.50. Hanya tinggal melewati satu lampu merah lagi agar sampai ke kantornya. David masuk ke dalam area perkantoran tempat ia bekerja. Mobilnya diparkirkannya di tempat parkiran yang paling dekat dengan pintu masuk ke dalam gedung. David sedikit berlari agar bisa cepatnya sampai ke ruangan bosnya. Namun pria itu justru menabrak seorang cleaning service yang saat itu sedang mengepel dengan posisi punggungnya ke belakang. David menabrak cleaning service itu dengan sangat keras sehingga tubuh wanita yang menjadi cleaning service itu terpental cukup jauh dan kepalanya membentur lantai. Ada yang ada dalam ember yang digunakannya untuk mengepel lantai tumpah dan basah lantai tersebut.
David terkejut ketika melihat kondisi wanita yang menjadi cleaning service. David diam tanpa harus berbuat apa. "Pak David," ucap karyawan lain saat melihat David yang hanya berdiri. "Saya ada urusan sebentar ke ruangan Pak Fatir. Tolong bantu," ucap David yang terdengar sangat terburu-buru. "Pak, jadi ini mau kami antar kemana?" ucap karyawan yang berada di lantai dasar tersebut. Saat mana cleaning service itu seperti tidak bergerak, mungkin dalam keadaan pingsan. David mengacak-acak rambutnya yang tegak-tegak ke atas. "Antar ke ruangan saya," ucapnya kemudian berlari menuju lift. David mencet tombol 10 yang akan langsung menuju ke ruangan bosnya. David sedikit berlari ketika keluar dari dalam lift dan buka pintu ruangan tersebut tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Bagaimana?" tanya Fatir ketika asistennya itu berada berdiri di ambang pintunya. "Alhamdulillah, saya mendapatkannya, Pak," ucap David dengan senyum merekah di bibirnya. "Wah, terima kasih," ucap Fatir berdiri dari duduknya dan merapikan jas yang dipakainya. "Mana?" ucapnya. "Ini, Pak," ucap David memberikan kantong plastik yang berwarna hitam di tangannya dan meletakkannya di atas meja. Fatir memandang kantong plastik yang berwarna hitam tersebut, kemudian membuka isi plastik itu. Aroma wangi cempedak hutan itu tercium oleh indera penciumannya. "Aromanya wangi," ucapnya. "Iya, Pak, kata yang jual cempedak hutan itu wangi seperti nangka masak. Hanya saja wanginya ini lebih menyengat daripada wangi nangka masak," ucapnya. Fatir mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku serahkan seluruh urusan kantor. Bila ada hal yang penting segera hubungi aku," ucap Fatir. "Baik, Pak," jawab David yang memandang bosnya yang keluar dalam ruangannya. David tersenyum ketika memandang bosnya yang membawa cempedak hutan yang memakai plastik warna hitam itu dengan sangat bangganya. David keluar dari ruangan bosnya. "Bang David, itu cleaning service kenapa pingsan?" ucap dia duduk di mejanya. David baru mengingat cleaning service yang tadi ditabraknya saat mendengar ucapan Tia. Pria itu mengusap wajahnya dengan sangat keras. "Kelihatan parah enggak?" ucapnya. "Sepertinya pingsan, Bang." "Abang apakan?" tanya Tia. "Abang tabrak tadi di lantai bawah," ucapnya. "Pakai mobil?" tanya Tia begitu sangat terkejut ketika mendengar ucapan David. "Ya enggak lah, orang tabrak pas abang lari-lari tadi," ucapnya beritahu. "Oh gitu," ucap Tia yang menganggukkan kepalanya. "Ya udah, abang masuk ke ruangan dulu," ucap David ingin mengetahui bagaimana kondisi cleaning service yang ditabraknya tadi. Fatir begitu sangat senang ketika ia membawa cempedak hutan yang diminta oleh istrinya. Pria itu duduk di kursi penumpang dan cempedak hutan itu diletaknya di samping tempat duduknya. Fatir mengeluarkan ponsel di dalam saku celananya. Pria itu sudah tidak sabar ingin menghubungi istrinya. "Halo, assalamualaikum," ucap Clarissa ketika memandang wajah suaminya yang ada di layar ponselnya. "Waalaikumsalam, Dek. Abang mau langsung pulang ke rumah," ucap Fatir memberitahu istrinya. Clarissa tersenyum lebar saat mendengar ucapan suaminya. "Ya udah, kalau gitu cepat pulang," jawabnya. "Iya sayang, udah ya. Assalamualaikum," ucap Fatir. "Waalaikumsalam," jawab Clarissa kemudian menjaga sambungan teleponnya. Pria itu sudah tidak sabar ingin bisa secepatnya sampai di rumah dan membawakan pesanan istrinya. Mengingat wajah istrinya yang tersenyum ketika melihat apa yang dibawanya nanti, Fatir sudah tidak sabar dan minta agar supir-supirnya menambah kecepatan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.